selain ngurus usaha pers ada usaha lain lah ya, tetapi di waktu-waktu libur saya yang paling sering itu saya ada membuat jurnalis boarding school. Nah itu saya mendidik jurnalis-jurnalis, menyiapkan mereka untuk bagaimana menghadapi masa depan pers. Nah jurnalis, kalau saya itu jurnalis boarding school mendidik jurnalis propetik, gitu ya, propetik. Nah kebetulan di jurnalis boarding school itu saya kadang-kadang berkumpul, sering kalinya kami berkumpul dengan keluarga. Nah di situ kami masak. Di jurnalis boarding school itu kita juga punya kolam ikan. Kita biasa atau sama-sama memberi makan ikan. Ikannya kita tangkap, kita masak buat pindang gitu kan. Nah itulah kesibukan-kesibukan di luar kesibukan atau mengisi waktu senggang kami, waktu libur lah gitu kira-kira. Pindang itu banyak jenis kan, tetapi hampir semuanya berbahan ikan gitu kan. Ada juga pindang. Nah, tetapi memang dikenal sekali pindang tempoyak, dan kebetulan saya paling suka makan pindang tempoyak atau pepes tempoyak. Pepes tempoyak itu ikan dipepes, dipais bahasa kami dengan tempoyak, itu luar biasa. Ada banyak ragam rasanya, asin, pedas, macam nano-nano, tapi luar biasa itu nikmatnya. Nah, dan hampir hari ini walaupun keluarga saya itu atau istri saya itu bukan latar belakang Melayu, tapi dia sangat pandai karena kebiasaan saya membuat, dia akhirnya belajar sangat pandai membuat pindang, gitu, termasuk pais. Gitu. Di waktu senggang saya menjadi makanan wajib ya, dalam makan wajib. Kenapa? Selain ada cita rasa yang luar biasa, itu mengingatkan pada kampung halaman dan mengingat ibu saya gitu kan, keluarga besar, karena itu makanan khas saya dari Melayu, hampir seluruh Melayu itu. Selain itu juga ada namanya kasam. Nah, saya itu dua jenis itu yang saya mungkin tidak tahu, saya laki-laki juga biasa buat tempoyak, masak pindang, dan bisa juga buat kasam. Nah istri saya sampai sekarang, keluarga saya belum bisa buat kasam. Apa itu kasam, Bang? Kasam itu apa ya? Kasam itu ikan. Kalau sekarang kan mungkin itu masakan zaman purba dulu kali ya, mengawetkan ikan itu dengan kita fragmentasi, kasih garam, diawetkan, dipadatkan, lantas kita awetkan. Nah, lebih dari 2 minggu bisa kita masak ya. Dalam kasam itu, dalam ikan itu yang diawetkan itu dicampur nasi gitu kan. Nah, kadang-kadang orangnya nggak ngerti, itu pasti akan ada ulat gitu. Tapi bagi orang yang ngerti tidak akan pernah, walaupun dibuka ada ulat. Nah itulah ketika kita membuat kasam itu akan ketahuan orang itu bisa atau tidak membuatnya dengan ketahuan dari ada ulat atau tidak. Kalau dia tidak ada ulat berarti dia bisa membuat kasam. Kalau dia ada ulat berarti dia belum mampu membuat kasam. Itu ciri mudah sekali menandainya. Jadi kalau dia dulu di keluarga saya, ibu saya khususnya, kalau dia belum bisa buat kasam berarti belum bisa disebut keluarga atau suku saya. Sebenarnya sangat sederhana, dipadatkan, gitu kan? Dipadatkan setiap hari, ditutup dengan daun singkong. Daun singkong mudah sekali. Setiap hari diganti daun singkongnya, atau minimal 3 hari sekali. Daun singkong itu sendiri ditumis jadi luar biasa rasanya. Hanya itu saja. Mungkin seperti kita bagaimana tips, karena saya suka masak, sering uji coba tips daun pepaya supaya tidak pahit gitu kan. Nah itu sangat mudah sekali kan, orang yang tidak terbiasa dan tidak tahu susah, tapi sekarang banyak di YouTube ya. Cukup dengan
rebus dengan jambu mede selesai, tidak akan rasa pahit itu. Kalau dulu kan tidak ada YouTube, kita belajar gitu kan. Saat ini sudah banyak pendidikan atau informasi dari YouTube. Ya tadi ngisi waktu saya di luar usaha, ya jurnalis boarding school itu menjadi apa ya, passion saya, karena saya dulu sejak kuliah sudah ngajar, maka saya ingin kembali nanti ngajar dan masak, karena itu bagian satu pengabdian gitu kan. Nah selain itu juga saya suka gitu kan ya, melihara ikan, dan saya juga melihara kambing, dan saya suka bau lumpur gitu kan ketika pelihara kambing, saya tarik sendiri. Oh itu tidak tahu, ada kebahagiaan sendiri. Sebab saya berpikir kalau nanti saya mungkin 2-3 tahun nanti selesai amanah saya memimpin SMS ini, saya ingin kembali, ingin jadi apa ya, ke kampung mendidik orang, lantas memelihara ayam, kambing, dan orang lain tidak perlu tahu saya dulu pernah jadi sesuatu. Dan apabila perlu cari tempat yang tidak ada yang kenal, sehingga menikmati ya, ibadah. Membiasakan berprasangka baik, lantas melaksanakan olahraga walaupun sekeliling kantor atau di rumah itu rutin ya. Olahraga itu tidak harus serius. Saya tidak pernah serius olahraga. Dunia itu seperti saya tidak pernah hadapi serius, tetapi saya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu. Walaupun tidak serius, saya melakukan sungguh-sungguh. Olahraga misalnya macam di sini, saya 3 kali naik tangga itu sudah berapa, serasa berapa ratus meter atau berapa kilo saya. Nah itu yang saya inginkan. Nah karena apa? Ke depan ketika harus kembali ke kampung atau saya kembali tidak jadi aktivis lagi, dan orang tidak harus pernah tahu saya pernah jadi, karena jadi jurnalis itu. Karena apa? Ketika masyarakat daerah itu lebih berat lagi, di kampung tahu kita pernah jadi jurnalis, kita akan ada kesibukan baru gitu, melayani masyarakat untuk membantu mengadvokasi. Nah, gitu. Sehingga kita tidak akan istirahat di kampung. Karena hampir seluruh kampung di Indonesia itu saat ini sudah tidak ada kampung lagi, sudah begitu dekat dengan seluruh informasi, sehingga di lingkungan kampung manapun ada masalah. Dan kadang-kadang ketika masyarakat memahami kita dulu pernah menjadi sesuatu atau menjadi jurnalis atau pemimpin jurnalis atau perusahaan media, nah ini yang saya rasakan ya. Saya coba istirahat tempo hari begitu, tiba-tiba tahu, sehingga saya harus pindah lagi. Nah, itu. Jadi dapat kerjaan baru untuk menjadi advokasi rakyat. Dan saya coba nanti saya ingin hidup tenang lah. Gitu. Bertani di pekarangan, melihara kambing, melihara ayam, dan ibadah. Judulnya kembali ke desa bang ya? Ya, kembali ke desa. Dan saya punya sedikit lah jurnalis boarding school. Saya juga sudah buat semacam rumah Quran ya, rumah Quran. Sehingga saya ingin tidak lagi bersentuhan dengan sesuatu yang yang kira-kira nanti mengganggu hati. Gitu. Anak muda khususnya milenial saat ini, kita harus yang penting harus melihat segala sesuatu itu sebuah proses. Yang paling buruk pun itu sebuah kebaikan. Nah, meyakini itu bahwa yang paling buruk pun terjadi pada kita, sesungguhnya Tuhan lagi menempatkan sebuah kebaikan untuk kita. Nah, kita menempatkan seluruh aktivitas, seluruh adalah proses yang datang dari Tuhan.